Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semua pada pagi hari ini? Mudah-mudahan kita semua pada hari ini senantiasa berada dalam keadaan sehat walaupun di tengah pandemi virus corona ini. Baiklah Ananda semua, hari ini kita akan membahas tentang materi energi potensial listrik dan potensial listrik. Yang pertama, kita akan membahas tentang energi potensial listrik. Misalkan ini ada dua buah muatan. Ini adalah muatan listrik induk atau disebut juga dengan muatan sumber. Di dekat muatan sumber ini ada sebuah muatan uji dengan lambang Q0. Mula-mula berjarak R1 dari muatan sumber. Kemudian muatan uji ini kita akan tarik menjauhi muatan sumber. Nah, sebagaimana kita sudah bahas pada pokok bahasan sebelumnya tentang gaya listrik, bahwa dua buah muatan yang berdekatan akan berinteraksi. Muatan sumbernya positif dan muatan ujinya juga positif, maka muatan uji ini akan mendapat gaya tolak dari muatan sumber sebesar F. Nah, berapa besar energi yang diperlukan untuk membawa muatan uji ini menjauhi muatan sumber, itu sama juga dengan energi potensial listriknya. Adapun benda yang bermuatan listrik dan berada dalam medan listrik itu akan mempunyai energi potensial listrik yang besarnya dapat dirumuskan. Energi potensial pada posisi pertama pada jarak R1 dari muatan sumber ini kita hitung pakai rumus EP1 sama dengan K konstanta, Q0 besar muatan uji, Q besar muatan sumber dibagi dengan jarak muatan sumber dengan muatan uji. Dan besar energi potensial pada posisi kedua. Pada posisi kedua ini kita hitung pakai rumus sama dengan rumus energi potensial di posisi pertama. Tinggal kita ganti jaraknya menjadi R2. Jadi energi potensial suatu muatan uji yang berada pada jarak R dari muatan sumber secara umum dihitung pakai rumus konstanta K dikali besar muatan uji dikali besar muatan sumber dibagi jarak muatan uji dengan muatan sumber. Energi potensial listrik itu termasuk besaran skalar. Kalau kita menghitung atau menjumlahkan besaran skalar, maka kita harus memasukkan tanda negatif muatannya di sini. Jadi kalau misalnya Q-nya ini bertanda negatif, dalam perhitungan kita harus memasukkan tanda negatifnya. Berbeda ketika kita menghitung gaya dan medan listrik pada pokok bahasan sebelumnya. Gaya dan medan listrik itu termasuk besaran vektor. Kalau besaran vektor, kita menghitung resultan atau jumlahnya menggunakan aturan vektor. Dalam menghitung gaya dan medan listrik, tanda negatif muatan tidak kita masukkan ke dalam rumus. Karena tanda negatif muatan itu hanya kita perlukan untuk menentukan arah gaya tadi ataupun arah medan listrik. Kemudian kita lanjutkan dengan potensial listrik. Potensial listrik sama seperti tadi, misalkan ini ada sebuah muatan sumber sebesar Q dan ini muatan uji tadi Q0, maka potensial yang dialami oleh muatan uji yang berada di dekat muatan sumber, kita hitung pakai rumus energi potensial yang dialami oleh muatan uji dibagi dengan besar muatan uji itu sendiri. Tadi kita udah bahas rumus energi potensial oleh muatan sumber, maka rumus potensial ini kita bisa
sederhanakan menjadi potensial sama dengan EP-nya kita ganti dengan rumus tadi, Q muatan uji dikali dengan Q muatan sumber dibagi jaraknya, dibagi dengan besar muatan uji itu sendiri. Jadi nanti di sini Q0-nya ini habis, sehingga rumus potensial listrik itu akhirnya kita bisa sederhanakan menjadi P sama dengan K konstanta dikali dengan Q dibagi dengan R, di mana Q ini adalah besarnya muatan sumber, R jarak muatan sumber terhadap titik atau muatan uji. Nah, P ini adalah potensial listrik dengan satuan volt, K konstanta yang sebelumnya sudah kita bahas juga di gaya ataupun medan listrik. Nah, sekarang kita coba akan lihat contoh soalnya. Energi potensial listrik dan potensial listrik sebagaimana tadi dijelaskan merupakan besaran skalar. Jadi berbeda dengan gaya listrik dan medan listrik. Jika suatu titik yang berada dalam medan listrik yang dihasilkan oleh beberapa muatan listrik, maka cara menghitung potensial listrik totalnya tinggal dijumlahkan secara skalar. Jadi, potensial listrik dan energi potensial listrik di sini tidak memiliki arah. Jadi misalkan ini titik A ini di dekatnya ada dua buah muatan Q1 dan Q2, Q1 positif, Q2-nya negatif. Nah sekarang kalau kita mau menghitung potensial di titik A, maka potensial di titik A tinggal kita jumlahkan potensial dari muatan Q1 V1 ditambah potensial dari muatan Q2 V2. Karena tadi potensial merupakan besaran skalar, maka nanti tanda negatif muatannya harus kita masukkan ketika kita menghitung menggunakan rumus potensial ini. Jadi nanti di sini Q2-nya ini tanda negatif muatannya harus dimasukkan. Contoh soal yang kedua, kita akan membahas tentang potensial listrik. Ini ada muatan Q1 besarnya 5 mikrokolom dan muatan Q2 6 mikrokolom berada pada sudut-sudut sebuah segitiga siku-siku. Ini Q1-nya minus dan Q2-nya positif. Tentukan berapa potensial listrik pada titik A. Ini titik A di sini.
Q1 ke A itu jaraknya 40 cm. Kemudian Q2 ke A berarti jaraknya ini tinggal kita gunakan nanti rumus Pitagoras. Karena ini diketahui 40 cm, Q1 ke A, Q1 dengan Q2 jaraknya 30 cm. Q2 ke A kita gunakan rumus Pitagoras, maka nanti kita akan dapatkan jarak Q2 dengan A ini adalah sama dengan 50 cm dengan menggunakan rumus Pitagoras. Nah, sekarang kita lihat penyelesaiannya. Potensial di titik A itu tinggal kita jumlahkan potensial dari Q1 V1 ditambah potensial dari Q2 V2. Tinggal kita gunakan rumus potensial tadi K per R. V1 berarti K Q1 per R1. V2-nya K Q2 per R2. Ini K-nya kita keluarkan dan ini yang lainnya kita kurung. Nah, ini tinggal kita masukkan angka-angka yang ada dan akan kita dapatkan nilainya itu sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali min 0,5 kali 10 pangkat min 6. Ini hasil yang di dalam kurung. Dan kita dapatkan hasil akhirnya itu min 4,5 kali 10 pangkat 3 volt. Ingat tadi ini tanda negatif harus dimasukkan ketika kita menghitung potensial. Q1-nya ini tadi tandanya negatif, jadi kita masukkan min 5 kali 10 pangkat min 6. Jadi potensial itu tidak ada arahnya. Kalau kita disuruh menghitung potensial total di suatu titik oleh beberapa muatan, tinggal kita jumlahkan seperti biasa. Nah, inilah materi kita pada hari ini tentang energi potensial dan potensial listrik. Mudah-mudahan kita semua bisa memahami materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.